Ini setelah kita live meeting tadi, Bapak Ibu, kaitannya dengan deploy, kita berikan paparan terkait dengan penugasan, ya. Untuk materi deploy tadi, Bapak Ibu, jadi ini bukan hal yang wajib ya, bukan hal yang wajib untuk diseminasi. Jadi Bapak Ibu nanti untuk diseminasi tidak menyampaikan materi ini, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tahu, ya, tahu caranya ketika ditanya oleh sekolah binaan misalnya. Ya. Bapak Ibu mendengarkan suara saya ya? Ya. Oh. Oke. Silahkan dilanjut, Pak. Ya, ya, Bapak Ibu, link tugas itu sudah saya kirim untuk link tugas nggih. Ini sudah saya kirim ke channel penugasan, pengumpulan tugas. Nah, silahkan Bapak Ibu melihat channel pengumpulan tugas. Ya jelas Pak, putus-putus. Ya, Bapak Ibu, silakan masuk ke tim ya, melihat channel pengumpulan tugas. Tempat saya karet. Sorry, something wrong. Ya, Bapak sudah masuk ke tim? Sudah masuk ke tim Jateng 1, kelas Jateng 1? Sudah, Bapak. Nah, di situ ada channel pengumpulan tugas, nggih? Nggih. Tertuang dalam Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tadi bahwa kelulusan itu syaratnya sekarang sudah mutlak hanya Yang mana Pak channel pengumpulan tugas Pak? Jateng 1. Nah ini poin nomor 2 ini sekarang ini menjadi hal yang paling penting. Kalau teman-teman itu yang lainnya mic-nya di mute dulu, itu masih ada suara di belakang itu. Nah, ada suara-suara, mic-nya dimatikan dulu. DPD. Oh. Nah, Bapak Ibu nanti masuk ke kelas Jateng 1 ya. Di situ ada channel telah saya buat pengumpulan tugas. Nah, ya ada channel pengumpulan tugas. Tugas hari pertama, kedua, ketiga, dan link untuk para guru bahwa kursus ya. penilaian hasil belajar itu bentuknya itu hanya berupa tertulis saja. Padahal di dalam Permendikbud juga sudah jelas, di dalam edaran juga sudah jelas, terputus-putus. penilaian hasil belajar itu tidak tertulis saja. Suara terputus-putus. Di laptop saya itu hanya ada gambar kayak tas tulisan tugas itu Pak. Intinya bentuk penilaian hasil belajar ini diturunkan Buka isinya satu kemudian nama-nama itu Pak. awal karena buku pembelajaran itu Channel pengumpulan tugas tidak ada. nah ini taksonomi ini mempengaruhi Ini masih ada yang nyetar lagi. Tolong Bapak Ibu yang di ini tahun 2003 ya. Nah, ini di tujuan pendidikan nasional ini diturunkan lagi ke dalam kompetensi inti yang dirumuskan ke dalam 4 kompetensi. Oh sudah Pak, sudah ketemu Pak. Depan mata ternyata. KI3 pengetahuan, KI4 keterangan kecilan. 3 di pengumpulan tugas, satunya di channel umum itu yang untuk tugas khusus online. Satunya di channel umum. Dalam HD, di mana HD ini memuat KI tersebut. Tapi untuk saat ini, nah ini yang Nah, silakan nanti Bapak Ibu ya
Bapak Ibu nanti bisa melihat ya per tugas view assessment itu ya. Misalnya tugas hari pertama. Tugas hari pertama itu adalah yang pertama membuat kelas tim. Kemudian yang kedua melakukan webinar. Ya. Nah, di Bapak Ibu nanti Bapak Ibu perlu memperhatikan sana yang dikumpulkan sudah saya sampaikan, link kelas tim yang telah dibuat. Jadi Bapak Ibu nanti mengirimkan linknya. Kemudian nanti bukti pelaksanaan webinar yaitu screenshot pelaksanaan webinar dan meeting attendance list. Nah, jika ada yang ingin menambahkan video rekaman itu lebih bagus Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada yang menambahkan video rekaman itu nanti lebih bagus. Tapi untuk syarat minimalnya screenshot sama attendance list. Kemudian di situ saya memberikan rubrik Bapak Ibu sebagai catatan. Ya, di situ ada rubrik Bapak Ibu bisa melihat rubrik ya. Nah, itu ada kriteria. Nah, itu Bapak Ibu kelas tim berarti nanti ada namanya sesuai, terdapat channel, jumlah anggotanya yang dimasukkan sesuai, misalnya membuat assignment. Terus kemudian di channelnya ada materi. Nah, saya lihat juga kelas notebooknya di tim ada. Kalau lengkap ya ada 5 kriteria satu. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lengkap ada 5 itu sudah nilainya sangat baik. Itu sudah ada kriterianya. Webinar juga sudah kita kasih kriteria. Jadi Bapak Ibu nanti bisa perhatikan itu. Ya. Nanti sudah ada kriterianya. Ya. Jadi sebelum mengerjakan nanti Bapak Ibu lihat dulu rubriknya ya, rubriknya. Kemudian ketika Bapak Ibu nanti mengerjakan di bawah linknya itu kan untuk mengumpulkannya ya Bapak Ibu, panjenengan silakan nanti diklik add work. Ada ya tulisannya add work di Bapak Ibu di tampilan siswa? Ada. Ada Bapak Ibu tampilan add work? Ada Pak. Nah, ada Pak, ada. ketika diklik, apa yang muncul Bapak Ibu? Ketika diklik nanti apa? OneDrive. Nah, ketika diklik itu adalah nanti tempat atau model nanti yang harus diupload seperti apa. Kalau Bapak Ibu misalnya, yang tim ini saya kan minta untuk link ya Bapak Ibu ya, mengumpulkan link kan. Jadi Bapak Ibu nanti pilih yang link. Ada tahu link di situ? Ada. Nah, berarti kalau diminta mengumpulkan link maka dipilih yang link. Kemudian nomor 2. Meeting attendance list itu kan bentuk file Excel nggih. Nah, itu kan disimpan di laptop Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang nomor 2 Bapak Ibu nanti pilihnya bukan link ya, tapi pilihnya yang paling bawah itu ada apa Bapak Ibu? Yang di bagian bawah. Ya. Nah, upload from device. Berarti Bapak Ibu akan mengupload dari laptop. Upload from device. Jadi Bapak Ibu nanti perhatikan ya permintaannya link atau permintaan data. Kalau link berarti apa Bapak Ibu? Ya, copy linknya dulu, kemudian nanti klik linknya di situ dimasukkan pada jalurnya. Kalau yang diminta nanti adalah bukti yang file yang ada di laptop berarti upload from device. Tapi kalau buktinya itu Bapak Ibu sudah upload di OneDrive misalnya Bapak Ibu sudah upload foto-foto screenshotnya sama Excel-nya di OneDrive. Ya, Bapak Ibu nanti bisa pilih OneDrive. Nah, nanti akan dicari di OneDrive Bapak Ibu filenya. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah, jadi Bapak Ibu nanti satu-satu nggih. Add work dulu. Pertanyaan nomor 1 link. Kan masuk linknya sudah, kemudian selesai ya, diselesaikan. Kemudian add work lagi kan kembali ke tampilan awal, diklik add work lagi, baru masukkan yang file berikutnya. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa Bapak Ibu klik turn in. Nah, di bagian atas tuh ada tulisan turn in ya, biru. Nah, jangan lupa diklik turn in supaya terkirim ke saya.
konversi untuk Ya, supaya terkirim ke saya. Harus diklik turn in. dibuatkan membuat soal font ya. Nah, Bapak Ibu, atas pengumpulan tugas ini ya seperti yang kemarin kita sampaikan, batas pengumpulan tugasnya itu adalah 12 Juni ya, jam 11.59. Jadi Bapak Ibu yang mengumpulkan lebih dari jam itu sudah tidak bisa karena sudah ditutup sehingga tidak bisa mengumpulkan. 12 Juni, Pak. Ya, tetapi Bapak Ibu Jamnya? bagi yang belum mengumpulkan sebelum tanggal itu jam 12 malam kurang 1 menit. Nah, jika Bapak Ibu ada yang mengumpulkan sebelum tanggal itu dan sempat saya koreksi Bapak Ibu, jika ada kekurangan akan saya kembalikan dulu ke Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan sebelum tanggal itu, kemudian saya koreksi, akan saya beri 1 kali kesempatan. Kalau sudah saya koreksi, lihat misalnya ada kekurangan, itu akan saya kembalikan ke Bapak Ibu untuk dilengkapi, akan saya berikan catatan. Tapi kalau waktu Bapak Ibu nanti mengumpulkannya mepet-mepet dan saya tidak sempat untuk mengkoreksi, maka nanti ya nilainya Bapak Ibu itu yang saya koreksi. Oke. Tuh. Nah, ini untuk semua untuk semua tugas ya Bapak Ibu, yang tugas untuk online-nya, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Untuk tugas kedua Bapak Ibu, kita bisa melihat tugas yang kedua ini kan membuat form ya, membuat form dan membuat kuis ya. Nah, yang dikirimkan dua-duanya bentuknya link. Tetapi link yang dikirimkan ke saya itu adalah link kolaborasi. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan masuk ke form, Bapak Ibu, masuk ke form yang kemarin dibuat nggih, yang sudah diperbaiki tentunya ya. Nanti di situ juga ada rubriknya ya, formnya untuk angket itu ya sesuai dengan tema yang kita buat, variasi soal, variasi pertanyaannya, kemudian nanti ada responnya. Jadi yang dikumpulkan yang sudah ada responnya Bapak Ibu, bukan kosongan. Jadi yang Bapak Ibu buat itu dikirimkan dulu ke guru ya, diberikan respon ya, diberikan respon ke guru supaya nanti saya juga akan bisa melihat ternyata yang dibuat oleh Bapak Ibu itu juga bisa dikerjakan oleh guru. Jadinya misalnya laporan pelaksanaan pembelajaran ini. Nah, di situ ketika kita klik share, itu kan ada link. Tapi bukan link itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah link kolaborasi. Jadi di bagian bawahnya itu ada bagikan untuk kolaborasi. Nah, itu diklik tanda tambahnya. Kenapa saya minta kolaborasi? Supaya saya nanti disalin ya linknya, kemudian kirimkan supaya saya bisa melihat bahwa form Bapak Ibu itu benar-benar sudah dikirimkan ke guru dan ada responnya. Kalau link yang di atas saya hanya bisa buka soalnya saja, saya tidak bisa melihat apakah itu sudah dikirim ke guru atau belum. Maka yang dikirim adalah link untuk kolaborasi. Ya, nanti silakan disalin. Berapa kolaborator, Pak? Ya, kolaborator itu ya. Berapa orang? Nanti kan kalau kita klik yang kolaborator itu kan muncul link juga nggih, disalin di situ. Itu linknya yang dikumpulkan ke saya. Sama dengan kuis, nanti kuis juga sama. Yang dikumpulkan ke saya adalah link kuis. Jadi kuisnya itu yang sudah dikerjakan oleh guru. Jadi Bapak Ibu silakan sampel ya beberapa guru untuk mengerjakan. Ada ketentuannya enggak, minimal berapa? Nah, Bapak Ibu tidak saya beri minimal berapa, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti berikan aja yang terbaik. Nah, yang terbaik menurut Bapak Ibu berapa? Silakan. Maksudnya bukan ke anggota kelas kita, Pak. Gimana? Bukankah itu filenya dikirim ke anggota kelas kita? Bukan. Jadi untuk soal tadi soal sama angket ini Bapak Ibu kirimkan ke guru binaan ya untuk diisi.
Jumlahnya berapa orang? Silahkan Bapak Ibu. Ya. Ya. Itu. Jadi karena ini tugas, maka Bapak Ibu saya yakin akan memberikan yang terbaik. Tidak mungkin cuma diisi 1 orang gitu. Ya. Karena Bapak Ibu kan besok akan jadi trainer, Bapak Ibu harus yakin dengan hasil karya Bapak Ibu. Makanya itu sebagai kita nilai ya. Itu. Untuk tugas yang kedua, di situ juga sudah ada rubriknya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat rubriknya. Ya, bisa melihat rubriknya nanti. Nah. Ini tugas yang kedua. Tugas yang ketiga itu adalah membuat sway. Ya, membuat sway. Ya. Nah, itu sama Bapak Ibu yang dikirimkan kalau sway nanti linknya saja. Link sway ya. Linknya sway dikirimkan ke saya Bapak Ibu. Saya bisa melihat saja linknya sway kalau sway. Kemudian media interaktif kan Bapak Ibu membuat online. Ketika membuat online kan pasti tersimpan di OneDrive nggih? Iya. Nah, maka yang saya minta ada linknya saja. Link. Kemarin kan Bapak Ibu sudah diajari share link kan? Nah, sekarang link media interaktif itu kirimkan di sini. Ya. Nanti akan saya lihat. Saya bisa melihat tampilan Bapak Ibu atau tidak, bisa ngedit atau tidak. Kalau Bapak Ibu salah setting nanti kan bisa saya tidak bisa ngedit. Nah, saya inginkan saya yang bisa ngedit. Nah, bagaimana settingan share linknya? Nah, Bapak Ibu sudah diajari kemarin. Silakan nanti diskusinya dengan teman-temannya, tidak diskusinya dengan saya ya Bapak Ibu. Nanti dikira saya bantu. Nah, tidak enak dengan yang lain. Karena ini bagian dari, jadi Bapak Ibu tidak ada post test. Bapak Ibu tidak ada post test. Ya, tidak ada post test. Jadi tugasnya ini dianggap post test. Nah. Ya. Jadi tugasnya ini dianggap post test Bapak Ibu. Nah, karena ini tes, nah nanti maka Bapak Ibu saya uji betul ya kemampuannya. Ya. Nih, untuk tugas. Jadi dua-duanya ini adalah link juga. Batas waktunya beda-beda ya, Pak? Gimana, Pak? Batas waktunya beda-beda ya? Sama, 12 Juni semua kan? Mas Pangarso, maaf. Semua tugas 1, 2, 3, 12 Juni. Pak Pangarso, maaf. Oke. Tadi terlambat. Kirimnya link-link tadi ke mana, Pak? Ya, Bapak nanti klik view assessment itu Pak, nanti udah ada tempatnya Pak. Di adwork. Nah, nanti kan ada adwork itu ya. Kalau kita buka view assessment-nya masing-masing itu ada adwork. Nah, adwork nanti bentuknya mau link atau mau ambil dari laptop sudah ada menunya. Nah, kemudian tugas kursus wajib itu saya tadi kirimnya di umum Bapak Ibu. Ya, saya kirimnya di channel umum. Tugas kursus wajib. Nah, silakan Bapak Ibu buka tugas kursus wajib di channel umum. Itu adalah kursus ya yang harus diselesaikan Bapak Ibu lewat education.microsoft.com. Nah, nanti Bapak Ibu coba klik aja ya, diklik. Ya, kursus online-nya itu Bapak Ibu klik. Ada linknya toh. Nah, itu linknya coba diklik. Nanti Bapak Ibu akan terbuka education.microsoft.com. Nah, di situ ada learning path. Ada learning path Bapak Ibu. Ada soal sejumlah 1, 2, 3. Cuma sedikit Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi lebih banyak waktu uji kompetensi awal dulu 25. Ini 13. Ya. Nah, silakan di sini Bapak Ibu nanti
Soal-soal ini dikerjakan ya, tinggal diklik Bapak Ibu persoalnya. Nah, ketika sudah diklik, nanti akan terbuka Bapak Ibu kursus. Ya, misalnya streaming efficiency with Office 365. Nah, kalau ini diklik nanti ya, saya coba klik ya Bapak Ibu, nanti akan ada kursus. Ya, kursus. Ini saya sudah selesai, maka saya klik resume. Nah, di sini ada materi Bapak Ibu, kemudian ada paling bawah itu menu kuis. Nah, di menu kuis ini Bapak Ibu silahkan nanti dikerjakan kuisnya. Batas lulus adalah 80 KKM-nya untuk soal ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak mencapai 80, maka Bapak Ibu akan gagal dan setiap hari diberi kesempatan 3 kali gagal. Kalau sehari dalam satu soal 3 kali gagal, maka baru bisa mengerjakan di hari berikutnya. Tetapi ada cara supaya Bapak Ibu nanti tidak tidak ada penalti. Nah, caranya misalnya di sini Bapak Ibu soalnya ada 10. Setiap soal nanti Bapak Ibu mengerjakan itu akan ada kelihatan hasilnya benar atau salah. Jadi Bapak Ibu bisa menghitung. Kalau ini soalnya 10, misalnya Bapak Ibu sudah sampai nomor 9, ternyata Bapak Ibu sudah salah 3. Maka tidak usah dilanjutkan. Karena saya yakin pasti gagal. Karena nilainya 70. Kalau nomor 10 betul, pasti nilainya kan cuma 70. Maka Bapak Ibu silahkan nanti di-refresh atau di-reload. Ya, di-refresh ininya halamannya atau di-reload. Caranya refresh atau reload, saya kira Bapak Ibu tahu. Karena calon trainer Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu akan ada keterangan ya, tercentang hijau sudah selesai. Kemudian ini nanti dapatkan badge, kemudian nanti akan ada nilainya, skor berapa. Ya, nanti semua kalau sudah dikerjakan tercentang hijau seperti ini sudah saya kerjakan semua tercentang hijau. Nilainya tidak harus 100% semua. Ya, 80% tidak apa-apa, yang penting lulus. Nah, untuk ini yang dikumpulkan apa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, setelah nanti Bapak Ibu ini selesai mengerjakan semua, nanti Bapak Ibu dapat melihat transkrip hasil Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan untuk melihat transkripnya, diklik profil di education itu, diklik profil, kemudian klik my profile Bapak Ibu ya, klik my profile. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan muncul banyak sekali transkrip atau rencana yang telah didapat Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini nanti ada lencana. Kelihatan ya Bapak Ibu lencananya? Nah, Bapak Ibu. Nah, nanti itu ada lencana yang akan terima Bapak Ibu. Kemudian yang dikumpulkan adalah view transkrip. Di sini di atas itu ada random code, ada view transkrip. Silakan diklik yang view transkrip. Nah, ketika diklik view transkrip, Bapak Ibu bisa unduh view transkrip ini dalam bentuk file PDF. Ya, dalam bentuk file PDF. Nah, nanti akan muncul transkripnya. Jadi hasil pekerjaan Bapak Ibu akan saya lihat. Dari transkrip itu akan kelihatan. Ya, sudah mengerjakan semua atau belum. Karena nanti ada identitasnya. Misalnya ini ada nama Bapak Ibu. Paling atas itu namanya Bapak Ibu. Nah, ini akan saya cek. Ya, namanya Bapak Ibu. Kemudian ini ada materinya. Ya, apa namanya soalnya tadi. Ya, kemudian deskripsinya. Nah, di sini nanti berarti Bapak Ibu minimal ada 13 ini, karena ada yang tidak ada rencananya Bapak Ibu, ada yang tidak ada rencananya. Ada 13 soal yang telah dikerjakan. Ya, minimal ada 13. Di sini Bapak Ibu di kanan atas sebelahnya gambar printer itu ada panah ke bawah itu untuk mendownload. Kalau Bapak Ibu download bentuknya nanti adalah PDF. Jadi yang dikumpulkan itu nanti adalah file PDF-nya.
Ya, yang dikumpulkan adalah file PDF-nya. Bapak Ibu boleh mengerjakannya kerjasama dengan rekannya boleh. Jadi untuk cara yang paling cepat sebenarnya, ya, untuk cara yang paling cepat Bapak Ibu sebenarnya kalau bekerjanya adalah kelompok. Jadi saling bekerja sama, tidak kerja sendiri-sendiri. Ya, kalau kerja kelompok nanti Bapak Ibu ya satu mengerjakan, yang lainnya nanti menyimak. Ketika ada yang salah diberi catatan. Nanti di-refresh lagi, yang salah tadi jangan sampai salah lagi. Soal ini ada kuncinya juga. Jadi ketika salah itu muncul kuncinya. Yang betul apa? Oke. Itu caranya. Atau kalau Bapak Ibu kerja sendiri ya setiap soal kerjakan difoto. Tapi kan banyak. Tapi kalau mau bersama, satu soal mengerjakan, yang lainnya menyimak, nanti ya, nanti kalau ada yang salah bisa diberikan catatan. Nah, nanti kalau sudah baru kerja bareng. Nanti yang salah itu jangan sampai salah lagi. Itu caranya untuk bisa cepat. Ini mungkin tidak butuh waktu 2 jam untuk mengerjakan 13 ini selesai Bapak Ibu kalau kerjasama. Tidak diacak. Ya, Bapak Ibu ya, itu. Jadi nanti untuk caranya mengerjakannya seperti itu. Itu untuk tugas yang kursus wajib. Ya, kursus wajib. Jadi kalau mengerjakan kursus wajib ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan poin paling tidak 5.000 sekian Bapak Ibu. Selain kursus wajib ini, jika ingin dikerjakan silahkan. Karena di Education Center ini kan ada banyak soal ya Bapak Ibu ya. Ada banyak materi kursus. Kalau ingin dikerjakan kursus yang lain silahkan. Tapi 13 kursus wajib itu harus dikerjakan sebelum mengerjakan kursus-kursus yang lain. Nanti kalau Bapak Ibu mengerjakan kursus yang lain juga akan mendapatkan tambahan poin juga. Nah, nanti bisa dikumpulkan poin Bapak Ibu karena syaratnya nanti kalau ingin menjadi expert Bapak Ibu harus mengumpulkan banyak poin. Ya, salah satunya dari pengerjaan kursus-kursus ini. Oke, itu terkait dengan pengerjaan kursus Bapak Ibu dan tugas. Ya. Silakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk memunculkan kuis pada kursus itu bagaimana caranya? Memunculkan kuis pada kursus Bapak Ibu, klik view assessment ya yang muncul di, kalau itu di channel umum, kursusnya ada di channel umum. Tugas kursus wajib, klik view segment. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan ada ya di perintah dan ada link ya HTTP itu. Silakan tinggal diklik saja linknya, nanti akan terbuka kursusnya. Ya, silakan nanti diklik linknya, nanti akan terbuka Bapak Ibu. Ya, ini saya praktekkan lagi, akan terbuka. Nanti link-linknya akan terbuka kursus-kursusnya. Nanti ada Office 365 Teacher Academy ya. Kalau kita ke bawah kanan, di situ nanti ada Learning Path Outline. Ada 13 soal. Tinggal diklik aja soalnya yang biru-biru ini, nanti akan terbuka kursusnya. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu nanti pasti akan ada status komplit. Kalau komplit sudah lulus. Itu. Mendapatkan 5.875 poin Bapak Ibu nanti poinnya kalau menyelesaikan Teacher Academy. Ya, PDF-nya nanti ditaruhnya di Adwork Pak, diupload ya di Adwork PDF-nya. Batasnya kalau kursus online batasnya 14 Juni nanti saya edit untuk kursus online batasnya 14 Juni. Ya nanti saya sesuaikan, belum saya edit batasnya. Itu kursus bahasa Inggris ya Pak? Mohon tanya Pak. Bahasa Inggris ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, tapi ini bawaan Bapak Ibu tidak bisa merubah bahasa. Ya kita tidak bisa merubah bahasa di sini. Oh.
Tanya, Pak. Tanya, Pak. Ye. Halo. Ya, halo. Halo. Ye. Halo, saya Pak. Ya. Cara mengunduh peserta itu loh Pak. Caranya seperti apa? Cara mengunduh apa Pak? Peserta yang hadir, partisipan. Di webinar? Iya. Yeah. Oh, jadi kalau cara mengunduh peserta di webinar seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu pertama harus sebagai penyelenggara dulu, organizer penyelenggara ya. Nah, kalau jadi sudah kalau kita peserta tidak bisa ngunduh Pak ya. Halo? Kalau peserta tidak bisa ngunduh, yang bisa ngunduh hanya penyelenggara. Jadi Bapak harus jadi penyelenggara ya. Ini pastikan kemarin kita sampaikan webinar itu di kelas masing-masing. Jadi tidak bisa Bapak Ibu di kelas yang Bapak Ibu jadikan siswa kemudian yuk coba di satu kelas saja kita webinarnya gantian, tidak bisa. Ya, Bapak Ibu nanti webinarnya harus di kelas masing-masing karena bisanya ngunduh meeting attendance list-nya itu Bapak Ibu harus sebagai penyelenggara. Oke. Iya, gitu. Coba dicontoh Pak itu. Halo. Ini punya Bapak ini ya. Iya, contohnya ya. Pak. Ya, ini kalau diklik partisipan begitu, nanti di atas ini ada people kalau bahasa Inggris orang itu ada tanda panah ke bawah Pak. Nah itu ngunduh attendance list-nya. Tapi nanti diminta dulu pesertanya keluar dulu, yang suruh lift dulu, supaya nanti di peserta itu ada liftnya. Kalau tidak, pesertanya masih di dalam begini, kita unduh, nanti orang ini tidak ada liftnya. Jadi hanya join saja, seperti beberapa peserta kemarin ya, sudah saya kirimkan attendance list-nya itu, sudah saya minta lift, tapi tidak keluar-keluar, di dalam terus. Nah, saya menunggunya kelamaan, langsung saya unduh. Maka ketika saya unduh, yang masih di dalam ruangan itu tidak ada liftnya. Jadi adanya cuma join. Gitu. Oh iya. Ada cara lain mungkin Pak, yang lebih simpel? Tidak ada. Jadi caranya cuma itu Bapak Ibu untuk mengunduh attendance. Itu sebagai bukti, ya sebagai bukti nanti bahwa benar-benar terjadi webinar. Jadi pesertanya harus keluar dulu. Lift dulu, kalau sudah selesai ya Pak, sudah selesai misalnya 30 menit paparan sudah selesai. Pesertanya suruh keluar dulu, lift dulu, kan tinggal Bapak sendiri, baru diunduh Pak. Oh gitu. Iya. Halo Pak Narso. Halo, mau tanya Pak. Ya. Di kurs wajib itu, kalau sudah saya kerjakan, tetapi kok hasilnya itu ada kata-kata retake course dan tidak ada skornya. Itu karena Bapak belum selesaikan. Itu sampai akhir, sampai nomor 10 nanti harus Bapak kirim, submit itu. Sampai Bapak itu muncul keterangan ucapan selamat sudah lulus. Kalau selamat berarti belum selesai. Oh, begitu. Tapi kok tidak muncul gitu loh Pak. Beberapa kan saya kerjakan itu ternyata hasilnya itu retake tadi loh Pak. Tulisannya retake. Nah, iya, karena Bapak belum menyelesaikan sampai tuntas. Sampai nomor terakhir dikirimkan Pak. Kemudian Bapak harus kirim hasil dulu. Oh begitu. Setelah kirim hasil akan muncul nanti ucapan selamat Bapak lulus nilainya sekian persen begitu. Oh begitu. Kalau tidak lulus ya gagal nilainya sekian persen. Kalau lulus nanti pasti akan muncul komplit. Coba saya kerjakan lagi Pak. Sudah 6. Ya, kalau retake itu suruh mengulangi lagi karena belum selesai, belum diselesaikan. Oh begitu. Ya. Ya terima kasih Pak. Ye. Halo Bapak Harso. Halo. Ya. Halo Bapak Harso. Nah di sini kalau sudah ada komplit itu selesai. Kalau mau retake course itu artinya mau mengerjakan ulang itu di retake course ini muncul. Tapi kalau sudah komplit berarti sudah selesai Bapak Ibu ya. Walaupun ada retake course, retake ini artinya mengerjakan kembali. Sudah lulus tapi pengen mengerjakan kembali boleh. Oh begitu. Ya. Skornya belum muncul lah masalahnya. Skornya belum muncul. Oh, kalau belum muncul belum selesai. Selesaikan dulu. Bapak Harso. Kalau punya saya kok sudah komplit itu gimana? Kalau sudah komplit berarti sudah mengerjakan Pak, selesai tuh Pak. Komplit berapa persen Pak? Berapa persen? Ya, nilainya sudah 5.875 segitu. Bapak udah pakai akun yang baru atau akun yang lama? Yang baru.
Oh ya sudah, berarti sudah selesai. Bapak tinggal unduh aja ya Pak An. Nanti tinggal unduh PDF-nya, kirimkan. Tugas tadi kursus online-nya sudah selesai. Oke, siap. Oke. Yang tadi loh Pak Ngarso, yang kuis. Ya. Yang kuis ini mohon tadi saya ketinggalan. Yang kuis ini gimana tadi? Yang kuis, dikerjakan oleh jadi, guru. Untuk kuis ya Bapak Ibu, silahkan nanti itu saya kirimkan di menu umum, di menu general. Itu ya untuk yang kursus online saya kirimkannya di menu general, di datang 1 silahkan Bapak Ibu nanti masuk ke menu general. Nanti ada tugas ya, kursus wajib itu. Nah Bapak Ibu ketik view assignment. Nah nanti kalau sudah diklik view assignment, Bapak Ibu akan terbuka kursus dari saya, ya akan terbuka kursusnya. Silahkan nanti diklik linknya. Ya, silakan nanti diklik linknya, di situ kan ada link. Nah, learning path itu, ya, linknya diklik nanti akan terbuka kursus online-nya. Ada 13 soal di learning path outline. Bapak Ibu untuk mengerjakannya, silakan nanti diklik aja judulnya masing-masing soal itu yang warna biru. Yang itu loh Pak, yang untuk guru tadi loh Pak, yang diberikan ke guru tadi loh. Yang dikumpulkan, yang dikerjakan dulu. Yang kita buat itu tadi yang mana ya? Yang SUE apa itu ya? Form. Oh ya. Hasil responden. Hasil responden itu kan oleh guru. Dikerjakan guru dulu ya. Gitu loh. Lewat apa itu Pak ngerjakan ini? Loh, Bapak kan ini. Kirim aja formnya ke guru. Formnya, link formnya yang Bapak buat tadi, tulis sama form, kirimkan ke guru. Guru suruh buka, kan mereka ngisi Pak. Ngisi kirim ke Bapak, kan nanti jadi responden mereka. Akan muncul di Bapak, gurunya. Iya. Oke. Jadi nanti link kolaborator itu yang kirimkan ke saya bisa melihat berapa guru yang sudah mengerjakan, muncul nilainya atau tidak. Nah, nanti kan saya cek dari situ. Kalau misalnya kuisnya Bapak lupa memberi skor, misalnya kan tidak ada muncul nilai, saya bisa melihat. Lupa tidak memberi kunci, kan juga kelihatan nanti Bapak Ibu. Saya bisa melihat. Jadi bisa lewat email, lewat WA soalnya, saya juga bisa melihat Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, kemarin kan kita udah ajari kasih skor, bikin kunci, acak opsi, ada pertanyaan. Nah, itu sebagai bahan penilaian Bapak Ibu. Apakah nanti lengkap semua seperti atau tidak? Maka saya butuh link kolaborasinya untuk ngecek. Pak Ngarso, saya kemarin sudah mencobakan yang itu, sudah saya kuisnya itu sudah saya kirim ke teman-teman guru dan sudah ada respon. Nanti tinggal itu ya, yang link yang kolaborasinya yang dikirimkan. Kalau Ibu sudah yakin, itu betul yang dikirimkan ke guru itu formnya sudah artinya sudah sesuai, silahkan tinggal kirim link kolaborasinya. Kalau mau diedit dulu, diedit lagi, ya, misalnya ada yang masih kurang sesuai, kurang serak gitu Bapak Ibu, silahkan diedit lagi, kirimkan lagi ke guru. Nambah soal boleh Bapak Ibu. Misalnya kemarin kan angket kita cuma ada 11 pertanyaan. Misalnya Bapak Ibu ingin nambah pertanyaan yang lain, silahkan. Ingin menambahkan pertanyaan yang lain dibutuhkan silahkan. Itu kemarin batas minimal ya, minimal dari saya itu. Kalau ingin menambahkan pertanyaan lain silahkan. Lebih bagus malahan kalau Bapak Ibu bisa mengedit lagi, mengkombinasi lagi menjadi lebih baik. Termasuk soal kemarin, ya, soalnya kemarin kan minimal 10. Bapak Ibu buat 20, 25 kombinasi, ada isinya, ada berbagai macam, lebih baik lagi. Silahkan Bapak Ibu. Pak Ngarso. Pak, untuk hasil attendance list itu di mana Pak hasilnya? Kalau sudah di-download nanti di folder Bapak Ibu, folder download Bapak Ibu, Explorer. Oh iya. Bapak Ngarso. Pak, makasih Pak. Terkait tugas yang harus dikirimkan dengan menggunakan link, kemarin itu kan ada link yang asli, ada kita diminta untuk kolaborasi dengan short link. Ini yang dikirim ke Bapak yang short apa yang aslinya, Pak? Aslinya saja. Aslinya yang panjang saja. Ya? Iya, aslinya. Oke, terima kasih. Ya udah, terima kasih Bapak. Nah, ini Pak Ngarso, untuk peserta webinar nanti harus punya akun dari ini Guru Inovatif atau gimana?
peserta webinar kan anggota kelompok kita, Pak. Oh, anggota kelompok bukannya guru-guru kita nggih? Anggota kelompok dulu aja untuk latihan ini. Nah, kalau diseminasi guru-guru kita. Tapi Bapak Ibu kita sampaikan, ini kebijakan dari panitia, Bapak Ibu untuk bisa diseminasi harus lulus dulu tahap 1 ini. Jadi tugas-tugas Bapak Ibu semua clear, lulus tahap 1 baru boleh diseminasi. Jadi diseminasi diatur nanti di bulan Juli, awal Juli. Maaf Pak Harso, mau tanya sedikit Pak. Halo. Pak Ade, Pak. Ya. Gini Pak, tadi memang agak berpikirnya tadi itu saya kira diseminasi itu yang dengan guru gitu. Karena kan kita minta emailnya mereka gitu kan. Tapi ternyata tadi di poin beberapa itu tetap harus di-share ke guru. Nah, berarti kan kalau ini kan sifatnya guru hanya mengisi saja ya, tanpa harus punya link ini ya. Kalau mengisi saja, kalau itu mengisi saja. Mengisi saja kan? Ya, form itu kemudian kuis mengisi saja. Nah, katakanlah tadi paling minimalnya 1 atau mungkin 2, kira-kira begitu ya. Ini tidak terkait diseminasi, tapi terkait dengan tugas-tugas yang wajib tadi ya. Hanya untuk, Itu kan maksudnya ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Itu aja penjelasannya. Matur nuwun. Iya Pak, untuk form linknya link pendek nggak apa-apa ya Pak? Kalau untuk yang kirimkan ke guru, ke guru, silakan perpendek Pak, biar tidak bingung. Kalau ke saya itu kan yang panjang tidak masalah, karena saya nanti hanya klik link saja Pak. Kalau mau kirim yang pendek pun boleh. Iya. Tapi kalau yang ke guru saya sarankan link pendek ke guru deh ya. Mana yang praktis ya? Ya, kalau ke guru link pendek karena biar guru tidak bingung ini apa. Iya betul. Iya. Ya, kalau guru link pendek. Oke. Oke, Bapak Karso. Satu lagi, Bapak. Ya. Terkait dengan kuis, saya hari ini karena hari ini kelulusan itu buat kuis terkait data kelulusan sekolah binaan. Pakai itu boleh, Bapak ya? Dan ini sudah direspon oleh kepala sekolah. Angket, bukan kuis. Ya, angket, ya benar. Ya, boleh angket. ya? Boleh, tapi Bapak Ibu seperti kemarin ya, variasi pertanyaan menjadi bahan penilaian. Kemarin kan ada kita ajarkan pilih choice, ada tag, ada tanggal, ada rating, ada upload. Nah, variasi quiz question itu menjadi salah satu bahan penilaian. Oke, sudah kami upayakan itu dan ini sudah direspon oleh kepala sekolah terkait dengan laporan singkat lulusan. Siap. Terima kasih Bapak. Ya. Pak Harso. Itu yang ke kuis itu ya. Itu kemarin yang liket gimana itu Pak? Cara ngisi, saya lupa. Yang liket. Cara ngisinya? Nah, kan ada pernyataan, ada liket, mereka tinggal klik Pak, ya atau tidak kalau liket itu. Oh gitu. Tinggal klik. Di sananya tinggal klik ya atau tidak. Udah ada menunya ya atau tidak, tinggal klik-klik begitu kalau liket. Oh iya. Itu kan ada yang ke bawah itu kan pernyataan, yang ke samping kan opsi 1, opsi 2. Nah, ya itu kan seperti ini Pak, seperti kita bikin angket itu ya, sangat baik, kurang kan itu. Ya tidak juga bisa. Berarti yang pernyataan itu diisi. Pernyataan itu berisi pertanyaannya. Oh pertanyaannya. Ya. Nah, yang ke samping kanan itu adalah ininya. Apanya itu Pak? Tingkatannya. Ya. Yang sangat baik dan sebagainya. Ya, itu. Jadi kita bisa bikin angket dengan itu. Terima kasih, Mas. Sudah jam 4.16 menit. Ya. Bapak Ibu, saya kira cukup itu Bapak Ibu. Diskusi di kelompok masing-masing. Ya, nanti matur nuwun. Oke Pak, matur nuwun. Lanjut ke kelompoknya, silakan diskusikan untuk pengumpulan tugas. Ya, Bapak Ibu. Sebentar ada tanya sedikit. Ini tadi yang kelompok umum itu dipakainya pakai itu saja ya alamatnya. Gimana Pak? Admin. Alamat.
Bentar ini dimatikan dulu. Ini ada suara feedback. Oh, nggak dengar. Alamat readmin itu nomornya, kode readmin. Gimana Pak? Ya. Pak D, gimana Pak D? Kode readmin-nya itu random. Yang tadi redeem code-nya saya kirim ke grup Pak. Sudah saya kirim ke grup redeem code. Di WA Pak, di grup WA. Di grup WA. Ya. Di kelas kita juga sudah Pak Ade. Ya di kelas, grup kelas ada. Ya, Bapak Ibu, demikian dari saya Bapak Ibu. Ya, demikian dari saya. Nanti jika ada kesempatan, bolehlah kita di luar TOT ini saya tambahi materi Bapak Ibu, atau kita ketemu lagi ya. Ya. Di luar ini karena TOT-nya sudah selesai tanggal 2 sampai 5 ini Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu mengerjakan tugas ya, tinggal mengerjakan tugas. Dari saya sebagai trainer mohon maaf Bapak Ibu, banyak keluhan, terlalu cepat, ada sinyal yang lelet sehingga ketinggalan dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf karena kita mengejar juga karena batas waktu juga Bapak Ibu, dari Microsoft sudah menentukan materi harus disampaikan sekian jam dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua, materinya. Ya, dapat untuk memajukan pendidikan di kita Bapak Ibu. Kami berharap Bapak Ibu yang ada di sini semua bisa lulus menjadi trainer Bapak Ibu. Ya, bisa lulus menjadi trainer. Jadi mohon tugasnya Bapak Ibu diselesaikan, bisa diselesaikan tugas-tugasnya. Dan kita nanti bertemu di Microsoft, di event-nya Microsoft Bapak Ibu. Kita bertemu di event-nya Microsoft nanti Bapak Ibu jika sudah menjadi trainer. Jadi teman saya jadi banyak karena selama ini trainer pengawas cuma saya Bu, se-Indonesia. Jadi nanti supaya Bapak Ibu nanti bisa jadi temannya saya. Ya. Karena saya mengajak, saya memohon betul dengan Microsoft ini ada kelas pengawas karena biasanya tidak ada Bapak Ibu kelas pengawas. Biasanya pelatihan guru Bapak Ibu. Banyak guru, tidak ada kelasnya pengawas. Maka saya mengajukan betul ke pengawas, ke Pak Obed di Microsoft, dibuatkan kelas pengawas bisa ikut. Nah, ini dikabulkan Bapak Ibu, harapannya nanti teman-teman saya pengawas itu banyak yang jadi trainer. Nah, gitu. Ya, Bapak Ibu, sehingga image ke pengawas itu, ya pengawas itu benar-benar juga menguasai teknologi. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya. Saya banyak kekurangan dalam menyampaikan, tidak bisa memuaskan semua peserta Bapak Ibu, ya. Jadi nanti di antara 90 ini pasti juga ada yang tidak berkenan di hatinya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu. Kita bisa nanti kembali lagi bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Sebelum kami mungkin ada yang disampaikan dari Bapak Ibu, silakan. Ya Pak Harso, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Itu aja intinya Pak Harso. Ya. Itu ya. Maaf, kadang-kadang rewel, suruh dimatikan mic-nya malah kalau ngidul ngeganggu yang lainnya. Ya. Mungkin perwakilan aja. Untuk itu pamit undur dulu, mau fingerprint. Ya, silakan ya. Jadi Assalamualaikum pada semuanya, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu, nanti sebelum saya tutup live dulu ya, saya sampaikan live supaya nanti terekam. Saya terekam. Ada bisa monggo silakan live dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.